Sahabatku di dunia yang berdampingan denganku, aku menulis ini di antara 2 detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku meminjam sedikit kelonggaran waktu agar setiap kata mendarat dengan tenang di telingamu. Aku berharap kamu membacanya sepelan kamu bernapas, karena hari ini aku butuh kamu mendengar sampai tuntas. Aku memilih kata yang sederhana agar jarak antara kita tidak terasa seperti jurang, hanya seperti lorong yang sunyi. Di kota tempatku menulis, orang suka bertanya apakah keputusan yang baik itu datang dari latihan atau keberanian. Aku dulu menjawab latihan, tetapi belakangan aku belajar menghormati keberanian yang menahan diri. Ada saat ketika tanganmu bisa mengubah keadaan, namun hatimu memilih untuk tidak menyentuh apapun. Malam ini adalah salah satu saat itu bagiku. Aku baru saja pulang dari rumah sakit tempat ibuku dirawat untuk pemeriksaan rutin. Dokter memberi kabar yang campur aduk, tidak buruk, tidak juga sepenuhnya lega. Di perjalanan pulang, aku menatap papan indeks kota yang selalu memperbarui ukuran spontanitas harian kami. Angkanya tidak tinggi, tidak rendah, hanya menandai bahwa warga hari ini cenderung menahan diri. Aku tersenyum kecil karena aku tahu alasan kecil di balik angka itu, setidaknya sebagian. Pagi ini aku menolak mengubah perasaanku saat menunggu hasil pemeriksaan. Aku ingin merasakan cemas dengan jujur karena kecemasan itulah yang membuat pelukan ibu terasa lebih hangat. Rasanya aneh menulis kejujuran seperti ini kepada seseorang yang belum pernah kutatap matanya. Namun entah bagaimana, kamu selalu hadir di ujung kalimatku seperti sahabat lama yang mengerti tanpa banyak penjelasan. Kamu mungkin bertanya mengapa aku banyak bercerita tentang menahan diri. Jawabannya sederhana, aku sedang belajar bahwa hidup yang baik tidak selalu berarti hidup yang selalu lancar. Terkadang hidup yang baik adalah hidup yang memberi ruang bagi tak terduga untuk berbicara. Kamu tentu tahu rasa itu ketika kamu membiarkan sesuatu terjadi dan ternyata hasilnya menyentuh hatimu lebih dalam daripada rencana terbaikmu. Aku ingin membawamu menyusuri hari ini dari awal sekali karena di sanalah pelajaran kecilku berawal. Pagi tadi alarm berbunyi, namun rasanya seperti memanggil dari kamar sebelah. Aku bangun tanpa tergesa, kubiarkan cahaya yang belum penuh itu menetes perlahan ke lantai. Aku membuat teh yang tidak terlalu manis karena kepalaku ingin jalan yang bersih. Di meja ada 3 pekerjaan yang menungguku, menulis laporan, meninjau rancangan, dan membalas surat dari seorang gadis kecil yang menanyakan mengapa dirinya selalu beruntung saat hujan. Pertanyaan si gadis membuatku tersenyum. Katanya setiap kali hujan ia selalu menemukan kursi bus yang kosong di samping jendela. Ia menyangka ada rahasia besar yang menjaganya di hari basah. Aku ingin menjawab bahwa tidak semua rahasia harus dibuka seperti hadiah, beberapa hal lebih indah saat dibiarkan bekerja diam. Pada jam 9, aku berangkat ke rumah sakit untuk menjemput ibu setelah pemeriksaan. Jalanan tidak ramai, tapi ada rasa yang menekan di dadaku, bukan takut, hanya ingin semuanya berjalan baik. Di depan pintu rumah sakit aku bertemu seorang pria parubaya yang sedang menyusun napas. Ia bilang menunggu membuatnya mengingat pertama kali ia jatuh cinta. Ia tertawa pelan dan berkata bahwa menunggu adalah cara hati berkata tolong bersabar. Aku mengerti maksudnya karena menunggu ibu membuatku ingin menyetel banyak hal yang tidak perlu kusetel. Aku berdiri cukup lama di koridor putih itu, mengamati orang berjalan tanpa saling mengenal. Setiap langkah seperti menulis kalimat yang tidak sempat kita baca. Ketika ibu akhirnya keluar, ia menatapku seperti biasa, seolah tidak ada satupun yang berubah. Dokter bicara singkat, ada hal yang perlu diikuti, ada hal yang perlu dijaga, dan ada hal yang bisa dibiarkan pulih sendiri. Di lift aku bertanya apakah ibu ingin mampir ke taman kecil di depan rumah sakit. Ia mengangguk, ia bilang bangku dekat pohon itu selalu membuatnya merasa lebih muda. Kami duduk lama, melihat anak kecil mengejar burung di rumput yang masih basah. Ibu menceritakan masa remajanya saat listrik sering padam.
Malam gelap membuat semua orang bercakap lebih lama, katanya. Aku senang mendengarnya tertawa, tawa ibu seperti kunci yang membuka pintu dan tiba-tiba udara berasa lebih ringan. Di momen itu aku ingin sekali menggeser suasana agar hati ibu benar-benar teduh. Tapi aku tidak melakukannya karena aku tahu teduh yang datang sendiri akan bertahan lebih lama. Saat kembali ke rumah, aku melewati papan pengumuman lingkungan yang menulis jadwal pertemuan warga. Topiknya tentang festival kecil yang akan diadakan tanpa dukungan teknis yang biasanya selalu kami pakai. Ada keinginan besar untuk mencoba hari yang benar-benar apa adanya. Ketua lingkungan menamai acara itu Malam Kejujuran. Aku merasa nama itu lucu dan hangat karena kejujuran sering tampak kaku padahal rasanya bisa sangat lembut. Sore hari aku duduk menulis kepada kamu, dan aku memutuskan untuk menceritakan sebuah hari ketika pilihan untuk tidak menyentuh apapun menjadi pilihan yang paling berani. Kamu pernah marah pada dirimu sendiri karena tidak mengambil kesempatan yang terlihat sangat mudah. Aku pernah dan biasanya penyesalannya tajam. Tetapi hari ini berbeda, penyesalan tidak datang, justru yang datang adalah rasa bangga kecil yang halus seperti embun. Karena aku tahu aku sedang belajar membiarkan sesuatu menemukan bentuknya sendiri. Seorang teman menelpon, ia bercerita tentang rapat panjang yang melelahkan. Katanya mereka berdebat tentang jadwal kerja yang terlalu padat. Mereka ingin membuat hari lebih panjang agar target tercapai. Aku mengerti alasan itu, namun aku juga mengerti risiko ketika kamu memperpanjang hari tanpa memberi waktu kepada nyawa untuk beristirahat. Kami bercakap lama, aku mendengar lebih banyak daripada bicara, dan di akhir percakapan ia berkata ia akan mencoba membiarkan satu hari berjalan normal. Ia ingin melihat apakah pekerjaan itu benar-benar butuh jam tambahan atau hanya butuh pikiran yang lebih jernih. Aku suka keputusan itu, karena seringkali jernih lebih berguna daripada panjang. Malam ini aku menulis lagi kepadamu karena ada hal yang ingin kusimpan bersama orang lain yang peduli. Di lingkungan kami, ada aturan kecil tak tertulis yang disebut puasa perbaikan. Setiap Sabtu, keluarga dan pasangan diminta tidak menyentuh apapun yang bisa mengatur suasana. Kami berjalan, kami makan, kami bicara, dan semua terjadi dengan kadar yang alami. Ternyata kebiasaan itu bukan hanya melatih sabar, tapi juga mengembalikan kejutan yang menyehatkan. Ada cerita dari pasangan yang berselisih kecil selama berbulan-bulan. Mereka selalu memperhalus perasaan setelah bertengkar sehingga damai datang cepat, namun hilang cepat juga. Suatu kali di hari puasa mereka memutuskan membiarkan marahnya tinggal sebentar. Malamnya mereka menemukan kata maaf yang lebih rendah hati. Mereka bilang damai itu tidak lagi tipis, damai itu menempel seperti aroma roti di dapur hangat. Aku merenungkan cerita itu saat menulis untukmu karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa damai yang baik tidak diburu, ia diajak bicara dengan lembut. Kamu tahu ada profesi baru di sini yang membuatku tertarik. Namanya mediator waktu. Tugasnya sederhana di atas kertas, membantu orang menemukan tempo hidup yang tidak menyakiti. Ia menemani siswa yang selalu merasa tertinggal, ia menemani pekerja yang selalu merasa kejar-kejaran, ia menemani orang tua yang merasa hari terlalu cepat. Ia tidak menjual ilusi, ia hanya mengajarkan mendengar. Mendengar kapan kamu butuh jeda, kapan kamu butuh berlari, kapan kamu cukup berjalan. Aku pernah mengikuti sesi singkatnya. Kami duduk di ruang senyap yang temaram dan ia memintaku menceritakan satu hari terbaikku tanpa menyebut angka. Aku bercerita tentang hari saat hujan turun pelan, buku yang kubaca setengah, dan panggilan telepon dari teman lama. Ia menyimpulkan bahwa hari terbaikku bukan saat paling cepat atau paling panjang, tetapi saat paling jujur dengan kebutuhanku. Kesimpulan itu terasa sederhana, namun sampai sekarang aku memakai kalimatnya seperti kompas kecil di saku. Sore tadi aku menerima pesan dari seorang remaja yang gelisah menghadapi ujian masuk sekolah. Ia meminta tips agar peluangnya meningkat.
Aku membalas bahwa memohon peluang besar seperti meminta jalan tol yang sepi pada jam pulang kerja. Kamu mungkin bisa menerobos, namun kamu tidak belajar sopan santun berkendara. Aku menyarankan ia menata ritme belajar, makan dengan benar, tidur tepat, dan menerima hasil dengan hati yang siap. Ia menjawab singkat, katanya saran itu terasa kuno namun masuk akal. Ia akan mencoba, dan kalaupun gagal ia ingin gagal dengan kepala tegak. Aku bangga pada anak itu meski belum kenal namanya. Orang yang berani gagal dengan kepala tegak adalah orang yang siap berhasil dengan hati yang tidak sombong. Di kampus tempatku mengajar paruh waktu, ada kelas logika kausal yang populer. Mahasiswanya suka menulis esai tentang kebetulan yang mereka alami. Esai terbaik bukan yang berhasil memutar fakta ke arah yang mereka sukai, melainkan yang jujur melihat efek samping dari keputusan pribadi. Ada esai yang menulis tentang sahabatnya yang selalu tampak gembira. Penulis baru sadar bahwa sahabatnya itu sering menahan diri untuk tidak memperbaiki suasana ketika mendengar cerita sedih. Karena kalau suasana disetel gembira terlalu cepat, air mata tidak sempat bercerita. Membaca esai itu membuat kelas hening dengan cara yang memeluk. Hening yang tidak membuat kita canggung, melainkan membuat kita merasa aman. Aku ingin kamu juga merasakan hening seperti itu ketika membaca surat ini. Bukan hening kosong, tetapi hening yang penuh arti. Di seberang jendela, lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Ada yang menonton kisah lama di televisi, ada yang menanak nasi, ada yang merapikan buku. Kota berjalan tanpa tergesa. Aku tidak menambah panjang malam ini karena aku ingin tidur pada jam yang sama seperti kemarin agar mimpiku berdekatan dengan mimpimu. Sebelum aku menutup surat ini, ada kisah kecil tentang sidang ibu yang mungkin ingin kamu tahu. Beberapa bulan lalu, seorang tetangga menyarankan agar kami memainkan peluang yang menguntungkan. Ia bermaksud baik, ia ingin kami lega cepat. Namun ibu menolak dengan lembut, ia berkata ia ingin keyakinan datang dari bukti yang tenang. Hari itu pengacara kami bekerja dengan teliti, saksinya jelas dan hakimnya jernih. Putusan akhirnya adil, tidak mudah, namun adil. Pulang dari sidang itu ibu membeli roti yang biasa, bukan yang paling manis. Di meja makan ia berkata rasa biasa adalah rasa yang tidak membuatmu menyesal esok hari. Aku tidak pernah lupa kalimat itu. Sejak saat itu aku memandang keputusan sehari-hari dengan cara baru. Aku tidak ingin besok memarahi diriku hari ini hanya karena aku tergesa. Karena itu aku menulis surat ini tanpa mengubah apapun selain keberanian untuk jujur. Aku ingin kamu tahu bahwa ketenangan yang kita cari kadang-kadang bukan benda, melainkan cara kita menyentuh waktu. Ketika kita menyentuh waktu terlalu keras, ia memantul dan melukai. Ketika kita menyentuhnya pelan, ia memberi ruang bagi makna untuk tumbuh. Kemenangan kecil hari ini adalah duduk lama bersama ibu tanpa dorongan apapun selain kasih. Aku ingin menghadiahkan kemenangan kecil itu kepadamu seperti kartu pos yang tiba tanpa kabar. Bacalah kapanpun kamu lelah dan ingatlah bahwa ada seseorang di dunia sebelah yang percaya kamu cukup. Jika suatu hari kamu merasa ingin mengatur banyak hal, coba atur satu hal dulu, atur napasmu. Napas yang rapi adalah jembatan yang kokoh untuk pikiran. Setelah itu lihat daftar harimu dan tanya bagian mana yang benar-benar meminta perhatianmu. Sisanya biarkan berjalan dengan langkahnya sendiri. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak hal yang bisa menyelesaikan diri ketika tidak kamu ganggu. Di ruang kerjaku ada jam dinding yang jarumnya berjalan lembut. Kadang aku memerhatikan bayangannya di dinding, seolah waktu memiliki saudara yang pemalu. Bayangan itu tidak pernah mendahului, ia selalu setia mengikuti. Aku belajar dari bayangan itu tentang kesabaran yang tidak berisik. Di luar jendela ada suara kendaraan yang lewat, lalu hilang, lalu lewat lagi. Kota seperti paru-paru yang mengembang dan mengempis.
Aku merasa tenang karena ritme itu mengingatkanku bahwa tidak semua hal menuntut puncak. Banyak hal hanya perlu kesinambungan. Seorang sahabat mengajarkanku cara mengakhiri hari tanpa menyisakan tusuk gigi di hati. Ia menulis 3 kalimat sebelum tidur. Pertama tentang apa yang berjalan baik, kedua tentang apa yang bisa lebih baik, ketiga tentang satu orang yang ingin ia doakan. 3 kalimat itu menutup harinya seperti tirai yang merapikan panggung. Aku mengikuti kebiasaan itu dan merasakan kamar tidurku menjadi tempat yang lebih ramah. Malam ini kalimat pertamaku adalah aku bersyukur bisa duduk bersama ibu di taman. Kalimat keduaku adalah aku ingin lebih sabar saat menerima kabar yang tidak jelas. Kalimat ketigaku adalah aku mendoakanmu agar esok kamu kuat memegang hal yang perlu dan ringan melepaskan hal yang tidak perlu. Aku ingin bercerita sedikit tentang seorang komika yang tampil tanpa bantuan apapun. Ia mengumumkan pertunjukan bebas atur ulang. Penonton datang dengan rasa penasaran apakah tawa masih tawa jika tidak dibantu suasana yang disetel. Jawabannya ternyata lebih hangat dari dugaanku. Tawa mereka lambat bertunas lalu panjang. Komika itu menutup dengan kalimat yang aku suka, hidup lucu bukan karena kita memaksa lucu, hidup lucu karena kita berani dekat dengan apa adanya. Pulang dari pertunjukan itu aku merasa ringan seperti selesai melepas sepatu yang sempit. Rasa ringan itu bertahan lama sekali. Aku sering memanggil rasa itu ketika aku tergoda menempuh jalan yang terlalu mudah. Aku tahu kamu juga punya panggilan rahasia seperti itu. Masing-masing dari kita punya cara pribadi untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak tergesa. Caramu mungkin berbeda, mungkin dengan musik, mungkin dengan doa, mungkin dengan menulis, mungkin dengan berjalan tanpa tujuan. Pilih satu dan jadikan ia pagar yang baik, pagar yang tidak mengurung, hanya mengingatkan batas. Aku ingin memberi kabar kecil, besok pagi aku diundang mengikuti pelatihan mediator waktu. Aku belum tahu apakah aku akan cocok, tapi aku ingin mencoba. Pelatihnya berkata tugas pertamaku adalah mendengar jam orang lain. Setiap orang punya jam yang tidak terlihat, katanya. Ada jam yang berlari karena takut terlambat, ada jam yang lambat karena takut berpisah, ada jam yang tersendat karena ragu. Tugas kami adalah mengajak jam itu berjalan bersama jam dunia tanpa saling salib. Aku menutup buku catatan dan menghela napas pelan, aku siap memulai pelajaran kecil itu. Aku percaya kerja seperti ini tidak membutuhkan sorotan, ia membutuhkan ketekunan. Dan ketekunan tumbuh dari rasa sayang yang tenang. Aku belajar menyayangi orang lain dengan membiarkan mereka mengatur diri sedikit demi sedikit. Aku belajar menyayangi diriku sendiri dengan mengakui bahwa tidak semua hari harus menakjubkan. Beberapa hari cukup baik dan cukup baik adalah pondasi yang kuat untuk hari esok yang lebih berani. Aku tahu kamu menyukai cerita yang punya inti jelas, jadi izinkan aku merangkum pesanku. Pertama, keberanian tidak selalu berarti mengubah banyak hal sekaligus. Kedua, ketenangan sering datang saat kita menjaga ritme sederhana. Ketiga, kasih yang jujur lebih tahan lama daripada hiburan yang cepat. Keempat, menerima yang tak terduga bukan berarti pasrah, itu berarti percaya bahwa hidup masih punya ruang untuk mengajar kita. Kelima, kalau kamu bisa memilih apapun, pilihlah cara yang membuatmu bangga pada dirimu besok pagi. Aku menutup lampu meja dan menyisakan lampu kecil di sudut ruangan. Aku ingin tidur dalam cahaya yang lembut agar mimpiku tidak silau. Di beberapa menit sebelum mata terpejam, aku terbiasa menulis satu kalimat pendek di benak, hari ini aku hadir sepenuhnya. Aku berharap kamu juga bisa mengatakan kalimat itu malam ini. Jika belum, tidak apa-apa, kita bisa mencoba lagi besok. Hidup memberi kita banyak kesempatan kecil untuk hadir, lebih banyak daripada yang kita kira. Terima kasih sudah berjalan jauh dalam surat ini bersamaku. Aku menaruh rasa percaya ini di meja suratmu, ambillah bagian yang kamu perlu, sisanya biar menunggu saat yang tepat.
Aku akan kembali menulis ketika pelatihan besok selesai. Jika aku belajar sesuatu yang berharga, kamu akan menjadi orang pertama yang kuberitahu. Untuk saat ini izinkan aku menutup dengan salam yang lembut. Dari seorang teman yang tinggal di dunia yang berdampingan dengan duniamu. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, beri tanda suka agar aku tahu kamu ada di sana. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak melewatkan surat berikutnya. Tulis komentar agar aku bisa membaca pikiranmu dan belajar dari pengalamanmu. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa memakai kode di sudut kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dalam seri yang berbeda sama sekali, mungkin salah satunya cocok untuk harimu. Sampai jumpa di episode berikutnya, semoga kamu sehat, semoga tidurmu nyenyak, dan semoga besok kamu hadir sepenuhnya.